Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Unila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Pemirsa TVR 17 sore ini kita awali dengan berita mengenai Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah dapat mengantisipasi peningkatan kasus cacar monyet di Indonesia dengan memastikan ketersediaan vaksin Mpox dan memutus mata rantai penularan dengan melakukan isolasi yang ketat terhadap pasien yang terkonfirmasi positif. Kementerian Kesehatan baru-baru ini melaporkan peningkatan kasus cacar monyet di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Anas Tahir mendorong Kementerian Kesehatan segera memutus rantai penyebaran dengan memberikan vaksinasi pada kelompok rentan. Penemuan kasus cacar monyet di Poli Penanganan HIV dan Infeksi Menular di salah satu puskesmas harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Kesehatan perlu memberi penyuluhan khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rawan tertular HIV seperti di lokalisasi dan tempat hiburan malam. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin Mpox mencukupi untuk mengantisipasi peningkatan kasus yang berkelanjutan. Ternyata pasien cacar monyet itu setidaknya ada 6 yang pembawa HIV dan berorientasi biseksual. Karenanya saya kira pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang rentan hubungan seks beresiko tinggi. Ada 2 hal yang setidak-tidaknya harus dilakukan dengan cepat oleh pemerintah. Yang pertama, memberikan vaksinasi kepada kelompok masyarakat rentan, misalnya masyarakat yang berdekatan dengan hiburan malam atau tempat-tempat lokalisasi prostitusi misalnya. Yang kedua, juga harus ada ketersediaan vaksin yang cukup. Komisi 9 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Kesehatan untuk rapat koordinasi terkait penanganan cacar monyet. Untuk saat ini, langkah memutus mata rantai penularan adalah dengan melakukan isolasi yang ketat terhadap pasien yang terkonfirmasi positif. Aditya dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 3 DPR RI yang berharap pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk pembangunan lapas perempuan Kerobokan Bali serta pemenuhan hak warga binaan guna mewujudkan optimalisasi tugas dan fungsi Kemenkumham Kanwil Bali. Melihat tingginya jumlah warga binaan di lapas perempuan Kerobokan di Bali, pembangunan dan renovasi harus segera dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Untuk itu perlu dukungan anggaran yang memadai. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoyrunisa mendukung pemberian anggaran yang berkelanjutan bagi pembangunan lapas perempuan. Pemenuhan hak warga binaan, utamanya ibu hamil dan anak balita, harus diperhatikan oleh pemerintah. Guna mewujudkan optimalisasi tugas dan fungsi Kemenkumham Kanwil Bali, maka dibutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan lapas perempuan Kerobokan. Lapas perempuan di Kerobokan ini sudah tidak kondusif lagi karena lahan yang begitu kecil, sedangkan isinya atau warga binaannya itu begitu banyak. Dan khususnya saya tekankan kepada Kanwilkumham bahwasanya biasanya kalau di lapas-lapas perempuan itu terdapat adanya ibu hamil, kemudian anak balita yang ikut kepada orang tuanya. Oleh karena itu saya menekankan agar fasilitas bagi anak-anak, karena ini merupakan hak anak, hak untuk mendapatkan gizi yang baik, kemudian juga tempat-tempat pendidikan juga yang baik, ini harus difasilitasi oleh Kanwilkumham. Kemudian juga ibu hamil dan juga ibu menyusui, ini juga penting karena mau apapun itu bentuknya, mereka adalah warga binaan yang memang harus diberikan juga fasilitas khususnya kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ade Rosi menambahkan, lapas perempuan Kerobokan juga harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan untuk melayani warga binaan yang sedang hamil dan menyusui, serta memastikan agar makanan sehari-hari dan gizi mereka terpenuhi. Dari Provinsi Bali, Vinita, TVR Parlemen melaporkan.
Selanjutnya kita beralih ke berita mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menilai parlemen sangat berperan dalam mencari solusi penyelesaian konflik yang terjadi antara Israel dengan kelompok militan Palestina atau Hamas. Konflik yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, masih terus berlangsung. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong penyelesaian konflik lewat forum internasional. Dalam Forum Standing Committee on Democracy and Human Rights pada rangkaian IPU ke-147 di Luanda, Angola, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyayangkan aksi brutal yang dilakukan Israel kepada Palestina yang menelan ribuan korban jiwa. Dalam hal ini, BKSAP DPR RI telah menginisiasi emergency item atau resolusi yang akan dibawakan dan telah mendapat dukungan dari banyak negara. Hal ini menjadi wujud kepedulian Parlemen Indonesia terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina. Baik itu pemerintah, DPR, parlemen, dan masyarakat, semuanya mendukung Palestina merdeka. Semuanya juga ingin segera konflik ini berakhir dengan satu tujuan yang saya kira sejak dulu diharapkan oleh hukum internasional, yaitu berdirinya dan berdaulatnya negara Palestina. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menekankan forum IPU ke-147 ini menjadi wadah bagi dunia internasional untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina. Sikap daripada Parlemen Indonesia sangat jelas, terus ingin memastikan, mewujudkan agar komitmen internasional untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan juga agar tercapainya perdamaian dengan two-state solution. Jadi harapan kita tentu dua state solution ini atau dua negara yaitu Palestina dan Israel dapat hadir bersama justru membangun wilayah tersebut. Dari Luanda, Angola, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Kekayaan alam tersebut diharapkan dapat dikelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Komisi 4 DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melestarikan flora dan fauna. Dengan mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia, yaitu Taman Wisata Alam Sorong dan Taman Nasional Wasur.
Komisi 4 DPR RI menilai Balai Konservasi Taman Nasional Wasur saat ini terus berupaya melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. DPR RI berharap pemerintah terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. 125,82 juta hektar luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dan konservasi perairan yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE mengelola kawasan konservasi daratan dan laut sebanyak 568 unit, meliputi 214 unit cagar alam, 80 unit suaka marga satwa, 54 unit taman nasional, 130 unit taman wisata alam, 39 unit taman hutan raya, 11 unit taman buru, serta 40 unit kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KLHK dalam melestarikan flora dan fauna, Komisi 4 DPR RI mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia, Taman Wisata Alam Sorong, dan Taman Nasional Wasur. Dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, TWA Sorong memiliki area hutan konservasi yang luasnya mencapai 945 hektar dan menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik Papua yang berharga. Di sisi lain, Balai Konservasi Taman Nasional Wasur, Provinsi Papua Selatan, terus berupaya melestarikan keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4, Budi Setiawan mengatakan, pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat sekitar guna mewujudkan potensi ekowisata lingkungan. Pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur ini pertama adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pengelola Balai Taman Nasional Wasur ini bisa menciptakan sebuah kegiatan konservasi pemanfaatan yang lestari berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dari Kampung Wasur. Karena yang menarik di sini adalah bahwa Taman Nasional Wasur ini ada wilayah penduduk, bahkan ada wilayah enklave, ada penduduk yang berada di wilayah enklave. Mereka ini memang sudah memiliki kesepakatan dengan Balai Taman Nasional untuk ikut melakukan kegiatan konservasi. Komisi 4 DPR RI juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi. Hermanto mengatakan, manfaat keberadaan kawasan hutan konservasi perlu dirasakan masyarakat. Itu kita menyaksikan memang perlu ada upaya-upaya ya, eksistensi dari kawasan konservasi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena di situ kita melihat bahwa eksistensi kawasan konservasi itu situasi masyarakatnya perlu ada pemberdayaan ya, perlu ada dukungan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas kawasan tersebut sehingga masyarakat tersebut bisa kita sejahterakan. Tentunya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Taman Nasional harus didukung adanya tata tertib bagi para pengunjung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, menyoroti peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan masih sangat minim. Ia akan membahas hal tersebut bersama pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kawasan konservasi agar kelestarian alam terus terjaga. Anggaran ini harus lebih disesuaikan, diproporsionalkan. Bukan masalah dibanyak atau tidaknya, tetapi kebutuhannya itu berapa.
Jadi kebutuhannya berapa, tidak kemudian butuhnya banyak, enggak, tapi memang kebutuhannya berapa untuk penanganan atau untuk mengelola taman nasional, mengelola ekosistem, mengelola konservasi, dan juga untuk penegakan hukum, karena butuh instrumen juga untuk penegakan hukum itu. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Fenomena El Nino disebut punya andil dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. BNPB mencatat sebanyak 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari sampai Agustus 2023. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya karhutla. Selain pemerintah, Darori juga meminta kepada pengusaha pemilik lahan untuk turut serta dalam pencegahan karhutla. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan telah menyebabkan beberapa permasalahan di Indonesia. Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang saat ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan oleh karena itu pemirsa, saya akan langsung bertanya dengan salah satu anggota dari Komisi 4 DPR RI, yakni Bapak Darori Wonodipuro, terkait dengan seperti apa penanganan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ini. Baik Pak, terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia ini, dan ini bahkan dikatakan darurat, Indonesia darurat kebakaran hutan. Nah, ini seperti apa nih Pak sejauh ini, apakah ini memang diakibatkan oleh fenomena El Nino ini nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, kebetulan sebelum saya jadi anggota DPR, saya pernah menjabat Dirjen mengenai penanganan kebakaran hampir 7 tahun di Kementerian Kehutanan. Bahwa saat ini memang cuaca ya dikatakan ekstrim, ya betul, bahwa kemarau cukup panjang dan juga adanya hasil dari
BMKG akan terjadi El Nino, artinya kemarau panjang. Namun faktanya memang bahwa saat sekarang ini di beberapa daerah ya yang sekarang sedang mengalami kemarau, khususnya di Kalimantan, juga di Jawa ya, bahkan beberapa tempat sekarang sedang terjadi kebakaran. Satu pihak di daerah utara seperti Aceh sekarang sedang banjir, malah hujan lebat gitu. Artinya ini perlu kewaspadaan, dan kemarin kita sudah rapat dengan Menteri KLHK, kami mengharapkan bahwa pengalaman saya lebih baik mencegah daripada memadamkan. Karena memadamkan api kebakaran itu sangat sulit karena medannya. Jangankan hutan, rumah yang banyak beritakan oleh selama ini mudah muncul, itu aja sulit untuk memadamkan. Maka lebih baik melakukan pengendalian kebakaran. Nah, siapa yang mengendalikan? Kita harapkan Menteri KLHK bisa menggeser anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk pencegahan kebakaran, untuk memberi honor kepada masyarakat di sekitar hutan dalam jangka waktu 3 bulan. Karena dialah yang tahu kondisinya, yang tahu tempatnya, karena petugas kita pada umumnya tidak tinggal di pinggir hutan, tapi rata-rata di kota kabupaten. Nah, inilah salah satu. Yang kedua juga kami mengharapkan juga peranan dari para pengusaha kebun yang untuk menjaga kebun dan HTI untuk ikut berpartisipasi ya. Karena pengalaman kami, mohon maaf, memang pemadam kebakaran lewat udara kita sangat terbatas. Pengalaman kami melihat di Korea, di Jepang, hutannya sedikit tapi pesawat terbangnya hampir di atas 40 unit. Nah, kita hampir katakan hanya berapa unit. Maka saya sudah menyarankan bagaimana para pengusaha sawit dan seterusnya bisa berkumpul untuk menyewa, ya, yang mengatur penggunaannya bisa kehutanan atau BMKG atau yang lain gitu. Sehingga ini lebih cepat karena pemadaman di hutan itu tidak bisa, air juga sulit. Nah, salah satu cara yang terbaik dengan udara. Tapi yang lebih penting lagi adalah pengendalian. Nah, ini betul apa kata para ahli bahwa ini menjelang El Nino dan ini masih panjang kebakaran hutan dan lahan. Ya. Dan kepada masyarakat memang kita paham saudara-saudara kita itu mengolah tanah lebih mudah dengan membakar karena itu murah. Nah, ini kadang-kadang tidak disengaja 1 hari kerja membuat ilalang dan seterusnya, tapi ditinggal dibakar, tinggal merembet kemana-mana. Nah, ini yang perlu penyuluhan. Maka saya sarankan juga kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, baik kepada khotbah Jumat itu diselingkan bahayanya kebakaran, juga di gereja-gereja itu disampaikan di mana wilayah itu berkaitan dengan masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Kalau ini terjadi terus, ini sangat membahayakan. Di beberapa negara maju aja sulit untuk memadamkan gitu. Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Daro Riwonodipuro terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ataupun kemarau berkepanjangan. Tadi memang disampaikan bahwa kejadian atau fenomena El Nino ini memang menyebabkan beberapa permasalahan, salah satunya tadi kebakaran hutan dan lahan. Tadi disampaikan bahwa Menteri KLHK dengan tegas Komisi 4 menyampaikan agar dilakukan penggeseran anggaran untuk mengatasi dan juga menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Tadi juga disampaikan bahwa masalah kebakaran hutan bukan saja masalah yang harus diantisipasi ataupun ditangani oleh pemerintah dan juga DPR, namun ini juga harus terdapat masyarakat dan juga pengusaha dari yang terkait untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan ini. Dan itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI?
Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Okarini. Terima kasih rekan Fitian dan pemirsa, berita pertama yang akan menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon terpilih menjadi anggota eksekutif Parlemen Dunia. Di sini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadly Zon terpilih secara aklamasi menjadi anggota Komite Eksekutif Interparliamentary Union atau Organisasi Parlemen Dunia mewakili grup GAO Politik Asia Pasifik bersama dengan Ketua DPR Australia Milton Dick. Dan di sini Fadly pun terpilih pada sidang Asia Pacific Group dalam rangkaian sidang umum IPU ke-147 di Luanda, Angola pada Senin 23 Oktober 2023 lalu, pemirsa. Dan sebagai informasi, Komite Eksekutif merupakan salah satu organisasi ataupun organ tertinggi di IPU yang mempunyai kewenangan untuk membahas berbagai isu di sidang-sidang IPU. Dan kiprah Ketua BKSAP DPR RI di IPU telah terbangun sejak lama. Fadly juga merupakan anggota Komite Demokrasi dan HAM IPU yang masih menjabat hingga Maret di 2025. Hingga saat ini, anggota Komisi 1 tersebut juga masih menjabat sebagai anggota IPU, Task Force untuk Resolusi Konflik Rusia-Ukraina. Menarik sekali dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini ada pembahasan mengenai dukungan kebijakan hijau Ketua DPR RI dorong pengurangan plastik. Ini banyak sekali pembahasan di berbagai media, pemirsa, di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti pentingnya pengurangan limbah plastik dalam pengelolaan sampah. Ketegasan pemerintah terhadap aturan penggunaan kemasan plastik dinilai dapat mendukung kebijakan hijau atau keselamatan bumi. Nah, pemirsa, terkait hal ini DPR RI memiliki gerakan yang diberi nama DPR Hijau yang bertujuan untuk pengurangan penggunaan plastik dan kertas di setiap satuan unit kerja lembaga legislatif. Dan di sini pun Puan pun mendorong pemerintah membentuk kebijakan agar produsen menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang.
Pemirsa, selain itu Puan mengajak para aktivis institusi negara maupun swasta hingga lembaga pendidikan untuk membantu target pembangunan berkelanjutan lewat aktivitas penyelamatan lingkungan dari masalah sampah ini. Ini satu tujuan yang besar dan sangat baik untuk di masa depan, dan itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon terpilih menjadi anggota eksekutif Parlemen Dunia serta dukungan kebijakan hijau Ketua DPR RI dorong pengurangan plastik. Saya Angga Naktarini, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.